Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Octavia dengan NIM 104250077 dari Prodi Ilmu Komputer kelas 2B. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan program sistem data produk UMKM yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola data secara sederhana, seperti menambah produk, menampilkan data, mencari produk, mengurutkan harga, mengedit data, menghapus data, melihat produk dengan stok rendah, serta membuat laporan sederhana. Yang pertama itu ada library yang digunakan. Pada bagian awal program terdapat dua library, yaitu include iostream dan include iomanip. Library iostream digunakan untuk proses input dan output seperti cin dan cout. Sedangkan iomanip digunakan untuk mengatur format tampilan tabel menggunakan fungsi set dalam kurung. Selanjutnya ada using namespace std titik koma. Perintah ini digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua kali pada setiap penggunaan fungsi C++. Yang kedua ada struktur data produk. Program menggunakan struktur data atau struk bernama produk. Nanti kode programnya saya akan tampilkan di sini. Struk ini berfungsi untuk menyimpan informasi setiap produk yang terdiri dari yang pertama ada kode produk, yang kedua nama produk, yang ketiga kategori produk, yang keempat harga produk, yang kelima stok produk, yang keenam status produk. Status akan berisi tersedia atau stok rendah. Yang ketiga ada penyimpanan data. Data produk disimpan dalam array. Array produk dalam kurung 100 dapat menyimpan maksimal data 100 produk. Variabel jumlah digunakan untuk menghitung berapa banyak produk yang sudah tersimpan. Yang keempat ada fungsi tambah data. Fungsi void tambah data dalam kurung digunakan untuk menambah data produk baru. Pengguna diminta memasukkan kode produk, nama produk, kategori, harga, stok. Kemudian program akan mengecek stok menggunakan if produk jumlah stok kurang dari 5. Jika stok kurang dari atau sama dengan 5, status produk akan menjadi stok rendah. Jika lebih dari 5, maka statusnya tersedia. Setelah data berhasil disimpan, variabel jumlah akan bertambah 1. Yang kelima ada fungsi tampilkan produk. Fungsi void tampil produk dalam kurung digunakan untuk menampilkan seluruh data produk dalam bentuk tabel. Program akan mengecek terlebih dahulu apakah data produk tersedia. If jumlah sama dengan 0. Jika belum ada data, program menampilkan pesan bahwa data masih kosong. Apabila data tersedia, program menampilkan tabel yang terdiri dari kode, nama, kategori, harga, stok, status. Fungsi set dalam kurung digunakan agar tampilan tabel menjadi rapi dan mudah dibaca. Yang keenam ada fungsi cari produk. Fungsi void cari produk dalam kurung digunakan untuk mencari produk berdasarkan kode produk. Program meminta pengguna memasukkan kode produk yang dicari, kemudian menggunakan algoritma linear search untuk memeriksa data satu persatu. Jika ditemukan, seluruh informasi produk akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan produk tidak ditemukan. Yang ketujuh ada fungsi urut harga. Fungsi void urut harga dalam kurung digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan harga dari yang termurah ke yang termahal. Proses pengurutan menggunakan algoritma seleksi sort. Langkah kerjanya yang pertama mencari harga terkecil, yang kedua menukar posisi data, yang ketiga mengulangi proses hingga semua data terurut. Setelah selesai, program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil diurutkan.
Yang kedelapan ada fungsi edit produk. Fungsi void edit produk dalam kurung digunakan untuk mengubah data produk yang sudah ada. Pengguna memasukkan kode produk yang ingin diedit. Jika kode ditemukan, pengguna dapat mengubah nama produk, kategori, harga, stok. Status produk juga akan diperbarui secara otomatis sesuai jumlah stok terbaru. Yang kesembilan ada fungsi hapus produk. Fungsi void hapus produk dalam kurung digunakan untuk menghapus data produk berdasarkan kode produk. Setelah produk ditemukan, seluruh data setelahnya akan digeser ke depan. Produk dalam kurung J sama dengan produk dalam kurung J plus 1 titik koma. Kemudian jumlah data akan dikurangi 1. Jumlah kurang titik koma. Dengan cara ini data berhasil dihapus dari array. Yang ke-10 ada fungsi produk stok rendah. Fungsi void stok rendah dalam kurung digunakan untuk menampilkan produk yang memiliki stok kurang dari atau sama dengan 5. Program memeriksa seluruh produk menggunakan perulangan. Jika ditemukan stok rendah, data produk akan ditampilkan. Jika tidak ada, program menampilkan pesan tidak ada produk stok rendah. Fitur ini membantu pelaku UMKM mengetahui produk perlu segera ditambah stoknya. Yang ke-11 ada fungsi laporan sederhana. Fungsi void laporan dalam kurung digunakan untuk membuat ringkasan data produk. Laporan yang ditampilkan meliputi jumlah seluruh produk, total stok semua produk, daftar produk yang memiliki stok rendah. Laporan ini membantu pengguna melihat kondisi persediaan secara cepat. Yang terakhir, yang ke-12, fungsi main dan menu program. Bagian program terdapat pada int main dalam kurung. Di dalamnya terdapat menu pilihan. Titik 2 yaitu 1 tambah produk, 2 tampilkan produk, 3 cari produk, 4 urutkan harga, 5 edit produk, 6 hapus produk, 7 produk stok rendah, 8 laporan sederhana, 9 keluar. Program menggunakan struktur do while, artinya menu akan terus tampil sampai pengguna memiliki angka 0 untuk keluar. Pemilihan menu diproses menggunakan switch atau pilihan. Setiap menu akan memanggil fungsi yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa program sistem data produk UMKM ini merupakan aplikasi sederhana berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola data produk. Program telah menerapkan konsep struktur data menggunakan array dan struct, algoritma pencarian, linear search, algoritma pengurutan, seleksi sort, serta operasi CRUD yaitu read, write, update, dan delete. Dengan adanya program ini, pengelolaan data produk UMKM menjadi lebih mudah, cepat, dan berstruktur. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.